warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mila Mulyasari dengan NIM 5041870 dari kelas 4 BMKS akan menjelaskan mengenai pelajaran yang telah kami pelajari pada mata kuliah manajemen keuangan. Yang pertama yaitu laporan keuangan. Laporan keuangan suatu perusahaan lazimnya meliputi neraca laporan, laporan laba rugi, laporan sumber dana, dan penggunaan dana. Nah, dalam pengertian yang sederhana, laporan keuangan adalah laporan yang menunjukkan keuangan perusahaan pada saat ini atau dalam periode tertentu. Adapun macam-macam laporan keuangan, yang pertama yaitu neraca, yang kedua laporan laba rugi, yang ketiga laporan perubahan modal, yang ketiga laporan catatan atas laporan keuangan, yang kelima yaitu laporan kas. Tujuan laporan keuangan. Laporan keuangan memberikan informasi keuangan kepada pihak dalam ataupun pihak luar perusahaan. Nah, tujuan pembuatannya atau menyusun laporan keuangan yang pertama yaitu memberikan informasi tentang jenis dan jumlah aktiva yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang kedua yaitu memberikan informasi tentang jenis dan jumlah kewajiban dan modal yang dimiliki perusahaan pada saat ini. Yang ketiga memberikan informasi tentang jumlah dan jenis pendapatan yang diperoleh pada periode tertentu. Pihak-pihak yang memerlukan laporan keuangan, yang pertama yaitu pemilik. Nah, pemilik ini untuk melihat kondisi dan posisi perusahaan saat ini. Yang kedua yaitu manajemen. Manajemen itu dapat digunakan untuk mengambil keputusan keuangan ke depan berdasarkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki perusahaan. Yang ketiga yaitu kreditor. Yang keempat pemerintah, dan yang terakhir yaitu investor. Yang kedua yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan ringkasan atas pendapatan dan biaya perusahaan selama periode tertentu. Nah, fungsi dan tujuan laporan laba rugi yang pertama yaitu untuk memberikan suatu informasi tentang jumlah total pajak yang harus dibayarkan oleh suatu bisnis. Yang kedua yaitu untuk dijadikan informasi mengenai tingkat keberhasilan perusahaan dalam menentukan besarnya biaya perusahaan. Laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu bentuk laporan keuangan yang harus dibuat perusahaan yang menggambarkan peningkatan atau penurunan aktiva bersih atau kekayaan selama periode yang bersangkutan berdasarkan tujuan laporan perubahan modal. Adapun unsur-unsur perubahan modal, yang pertama yaitu laba tidak dibagikan pada awal periode, kedua laba neto periode akuntansi, yang ketiga dividen yang sudah diumumkan, yang keempat yaitu laba tidak dibagikan pada akhir periode. Arti penting dan kegunaan analisis BEP. Nah, BEP adalah sebuah alat atau metode yang digunakan untuk mengukur tingkat minimum penjualan yang harus dilakukan untuk mengukur atau menutupi biaya komponen yang diperhatikan dalam analisis break-even point, yaitu volume produksi, volume penjualan, harga jual, biaya produksi, biaya variabel, biaya tetap, serta laba dan rugi. Analisis ini sangat berguna bagi pimpinan perusahaan karena di situ dapat mengetahui berapa tingkat produksi, kemudian apakah jumlah biaya akan sama dengan jumlah penjualan, atau dengan kata lain, dengan mengetahui break-even point, kita akan mengetahui hubungan antara penjual, produksi, harga jual, biaya, laba rugi, sehingga memudahkan bagi pemimpin untuk mengambil kebijakan. Titik penutupan usaha atau shutdown point. Shutdown point ini merupakan suatu titik di break-even chart yang menunjukkan bahwa besarnya total
penjualan yang diperoleh perusahaan adalah sama dengan total biaya tunai yang dikeluarkan perusahaan. Kemudian pengertian rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan kegiatan membandingkan angka dengan angka yang ada dalam laporan keuangan dengan cara membagi satu angka dengan satu angka lainnya. Analisis laporan keuangan ini digunakan untuk mengevaluasi kondisi keuangan perusahaan dan kinerjanya. Dengan membandingkan rasio keuangan perusahaan dari tahun ke tahun dapat dipelajari komposisi perubahan dan dapat ditemukan apakah terdapat kenaikan atau penurunan kondisi dan kinerja perusahaan selama waktu tersebut. Pengertian manajemen modal. Modal kerja didefinisikan sebagai modal yang digunakan untuk membiayai operasional perusahaan sehari-hari, terutama yang memiliki jangka waktu pendek. Sedangkan manajemen modal kerja merupakan suatu pengelolaan investasi perusahaan dalam aset jangka pendek yang berarti bagaimana mengelola investasi dalam aktiva lancar perusahaan. Manajemen modal kerja yang baik sangat penting dalam bidang keuangan karena kesalahan dan kekeliruan dalam mengelola modal kerja dapat mengakibatkan kegiatan usaha menjadi terlambat atau bisa saja berhenti sama sekali. Konsep-konsep modal kerja ada 3. Yang pertama yaitu konsep kuantitatif, yang kedua konsep kualitatif, yang ketiga yaitu konsep fungsional. Adapun jenis-jenis modal kerja, yang pertama modal kerja permanen, modal kerja yang selalu harus ada dalam perusahaan agar dapat menjalankan kegiatannya untuk memenuhi kebutuhan konsumen. Yang kedua yaitu modal kerja variabel, modal kerja yang jumlahnya berubah-ubah sesuai dengan perubahan kegiatan atau keadaan lain yang mempengaruhi perusahaan atau berfluktuasi berdasarkan volume produksi atau penjualan. Setiap perusahaan berusaha memenuhi modal kerjanya agar dapat meningkatkan likuiditasnya. Nah, secara umum arti penting modal kerja bagi perusahaan, terutama bagi kesehatan keuangan perusahaan, yaitu kegiatan seorang manajemen atau manajer keuangan lebih banyak dihabiskan di dalam kegiatan ini. Kemudian investasi dalam aktiva lancar, cepat, dan seringkali mengalami perubahan serta cenderung labil. Yang ketiga, bagi perusahaan yang relatif kecil, fungsi manfaat investasi persediaan. Nah, setiap perusahaan perlu mengadakan persediaan untuk menjamin kelangsungan hidup usahanya. Untuk mengadakan persediaan itu dibutuhkan sejumlah uang yang diinvestasikan dalam persediaan tersebut. Nah, oleh karena itu, setiap perusahaan haruslah dapat mempertahankan suatu jenis persediaan optimum yang dapat menjamin dalam jumlah dan mutu yang tepat dengan biaya yang serendah-rendahnya. Untuk mengatur suatu persediaan yang optimum, maka diperlukan suatu sistem seperti pengawasan persediaan. Model persediaan yang pertama yaitu model persediaan kuantitas pesanan ekonomis. Nah, model ini banyak dikenal dalam teknik pengendalian persediaan. Banyak digunakan sampai saat ini karena mudah dalam penggunaannya, meski dalam penerapannya harus memperhatikan asumsi yang dipakai. Yang kedua yaitu metode nilai persediaan. Untuk mengetahui nilai persediaan yang dipakai atau dijual persediaan yang tersisa dalam suatu periode, terdapat 3 metode yang digunakan dalam penilaian persediaan, yaitu yang pertama metode first in first out atau FIFO, yang kedua yaitu metode last in first out
atau LIFO. Yang ketiga, metode rata-rata tertimbang. Kemudian ada reorder point. Reorder point ini adalah titik di mana harus diadakan pesanan lagi, di mana sedemikian rupa sehingga kedatangan atau penerimaan barang yang dipesan itu tepat pada waktu, di mana persediaan di atas safety stock sama dengan 0. Sumber dan tipe-tipe pendanaan jangka pendek. Pendanaan jangka pendek merupakan utang yang mempunyai jangka waktu 1 tahun, digunakan untuk memenuhi kebutuhan aktiva lancar sebagai modal kerja perusahaan. Nah, tipe-tipe pendanaan jenis pendek ini umumnya dikelompokkan dalam 2 tipe. Yang pertama, pendanaan spontan. Pendanaan spontan ini merupakan jenis pendanaan yang berubah secara otomatis dengan berubahnya tingkat kegiatan perusahaan. Misalnya, dilihat dari penjualan perusahaan. Contohnya adalah utang dagang dan utang pajak. Yang kedua yaitu pendanaan tidak spontan. Nah, jenis pendanaan ini tidak berubah secara otomatis dengan perubahan tingkat kegiatan perusahaan. Contohnya yaitu utang yang diperoleh dari bank. Beberapa bentuknya seperti pinjaman kredit, commercial paper, terus leasing, penjaminan piutang, dan masih banyak lainnya. Suku bunga efektif. Bunga efektif yaitu porsi bunga dihitung berdasarkan pokok hutang yang tersisa. Nah, beban bunga akan semakin menurun setiap bulan karena pokok utang juga berkurang seiring dengan cicilan pokok. Alasan bunga efektif lebih ditunjukkan kepada kredit jangka panjang karena tenor yang lama membuat pinjaman tidak terburu-buru harus dilunasi, sementara suku bunganya tidak terlalu besar. Baiklah, demikian yang dapat saya sampaikan. Saya minta maaf jika masih banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.